menugaskan kita, misalnya Yuliana, tolong ya pasien kamar 3 dicek ya, gitu ya, di follow up ya. Iya Pak, baik, gitu ya. Jangan lupa Kak, lihat dulu buku follow up-nya, itu buku amprahan, buku register yang ada di meja suster itu ya, meja perawat. Pasien kamar 3 itu Tuan Rido itu, gua apa cuma Amal Rido doang. Tuan Rido itu apakah masih ada di kamar itu? Ya? Atau pasien baru, misalnya di kamar 3 ada pasien baru, siapa ya? Dengan apa ya? Ya, jadi kita masuk itu nggak gelagapan. Ya, masuk sudah dengan langkah yang yakin. Ya. Untuk itu maka kita sebelum masuk ke ruangan kita harus cek dulu buku register itu, buku amprahan perawat ya. Lihat apa, ada apa, kenapa, apakah tuan itu masih di situ. Kalau udah hari kedua ketiga, apakah ada perbaikan, apakah obatnya diganti atau ada penanganan lebih lanjut atau ada arahan hari ini mau pemeriksaan apa. Itu kalian masuk ke ruangan itu sudah dengan bekal itu ya. Misalnya ini ada pasien, kalian ingat bahwa di kamar itu ada yang namanya Tuan Rido, lihat bukunya masih ada di situ ya. Jangan pasien Rido itu lagi drop mesti pindah ke ICU, atau yang tadinya kelas 3 mau pindah ke kelas 1 ya. Dengan yakinnya datang ke meja ini, taunya Pak Rido, loh saya bukan Pak Rido ya. Jadi harus yakin. Oke, jangan sampai salah hanya gara-gara persoalan kecil ya. Datang pastikan bahwa ini adalah Pak Rido ya. Selamat pagi Bapak, dengan Pak Rido Pak. Oh iya suster, gimana Pak hari ini, sehat? Kita follow up nih. Ada keluhan Bapak pagi ini? Nggak ada suster, alhamdulillah sehat-sehat aja. Atau aduh sekarang perut saya kok jadi sakit ya suster. Jangan lupa tiap kalian pergi ke ruangan bawa buku kecil, buku saku yang bisa dikantongin, jangan buku besar ya. Jadi kalian sebagai seorang perawat bawa buku kecil yang bisa dikantongin ya. Buku blocknote kecil itu bawa pulpen, jangan lupa selalu ada pulpen ya. Nah nanti kalian tanya sambil nanya, Pak Rido ya, catat ya kalau ada apa. Pak Rido mengeluh sakit perutnya atau pusing atau apa ya. Pak Rido ya, Pak izin saya Suster Yuliana misalnya, izin Pak ya, hari ini Bapak saya mau follow up pagi ini. Oh iya Suster, Bapak bersedia ya Pak ya? Iya Suster, itu udah info konsen ya. Dia welcome mau diperiksa. Kadang-kadang dia gak mau, saya maunya sama Suster Nanda aja itu ya. Gak mau saya sama Suster Yuliana, gak mau. Mana Suster Nanda tuh yang kemarin saya sama Suster Nanda tuh enak tuh orangnya. Dia gak mau, menolak. Maka jangan dipaksa ya, jangan dipaksa. Oh kalau gitu, oh baik Bapak, kalau gitu saya panggilkan Suster Nanda ya Bapak ya, panggil. Atau oh maaf Bapak, Suster Nanda dinas sore, yang dinas pagi saya. Boleh ya Pak ya, saya periksa ya. Jangan, Bapak sama aja saya sama Nanda, apa bedanya? Nah, ya, dia langsung sembuh. Oh, saya nggak apa-apa. Ya. Jadi hal-hal yang demikian itu, teknik komunikasi yang baik dengan pasien itu harus dijaga, ya, supaya pasiennya welcome sama kita. Itu ya, karena kita harus menjalankan tugas-tugas kita. Kalau kalian selalu bentrok dengan pasien kayak gitu, kalian dapat apa? Yang ada nanti kalian ada tugas apa dari rumah sakit itu nggak bisa dikerjakan ya. Cakin gue rame banget nih. Nah terus itu yang kedua. Nah pada saat Anda mau melakukan satu pemeriksaan kepada pasien, kan Anda harus siap ya, harus siap dengan alat pemeriksaan dasar ya. Alat pemeriksaan dasar itu adalah alat-alat yang paling minim, yang paling dasar yang harus kalian bawa atau kalian punya ya.
syukur kalau di ruangan itu bisa dipakai, tapi kadang-kadang kita harus bawa, ya. Yang ada di pocket itu adalah minimal ada tensimeter, ada stetoskop, ada pen light, ya, ada termometer, ada hammer, ada spatel pump. Ini ada yang bawa alat nggak? Enggak. Nggak ada yang bawa alat. Kalau tadi pagi lengkap loh pada bawa sendiri-sendiri. Ya. Nah. Ya, jadi ini adalah alat yang minimal kalian punya, ya. Ada tensimeter. Tensimeter juga macam-macam ya. Ini adalah tensimeter traveling, ya, yang kecil, yang bisa dibawa kemana saja, ya. Alatnya seperti ini, jadi nanti kalau kita mau periksa ya, kita taruh ini, kita geletakkan, baru kita main, ya. Megangnya, balonnya dipegang di genggam, ya. Yang main hanya telunjuk dan jempol, buka tutup, tutup ke sebelah kanan, buka ke sebelah kiri, ya. Jadi yang main adalah cuma jempol dan telunjuk. Oke. Posisi pemeriksa ada di sebelah kanan pasien, tidak boleh di sebelah kiri pasien, ya. Legal artisnya seperti itu. Legal artis itu adalah posisi yang baik untuk pasien, ya. Nah, itu adalah tensimeter, ya. Kalau udah terpasang, pastikan dia terkunci dulu sebelum Anda pompa. Karena kalau dalam keadaan terbuka dipompa nggak bisa naik dia, ya. Tapi kalau dalam keadaan ke kanan tertutup dia akan naik, ya. Kalau itu terpasang dia akan naik, bergerak, ya. Ini bergerak kan? Oke, itu gelembung. Tapi kalau dalam keadaan terbuka dia nggak bisa naik, ya. Oke. Jadi selalu dalam keadaan tertutup. Itu tensimeter. Tensimeter ada macam-macam. Ini tensimeter traveling, ya. Ini tensimeter air raksa. Yang paling akurat adalah tensimeter air raksa. Cuma berat, ya, berat. Di sini ada air raksa, nih ada kuncinya juga, ya. Ada kuncinya, terbuka, kalau ke bawah tertutup, ya. Maju, kalau nggak kelihatan maju, ya. Ini ada terbuka, ini ada tertutup. Jadi ini rusak ya, kebetulan rusak. Ini air raksanya nih. Jadi sebetulnya buletan ini harus ada di bawah, ya, di bawah. Jadi pada saat kalian pasang, kalian pencet, dia akan naik, ya. Ya, pada saat semua tensimeter sama programnya. Ini dipencet, ini dibuka tutup, ya. Ini kebetulan rusak. Ini air raksanya, jadi dia akan naik pada saat kita pompa, dia akan naik, dan dia akan turun pada saat kita buka. Oke. Nah, yang ini adalah yang semi air raksa, ya. Yang ini adalah semi air raksa. Jadi di sininya huruf nih, digital. Jadi seperti air raksa tapi dia digital, ya. Kalau yang kalian lihat di mall itu adalah digital. Jadi angka yang keluar 140, ya. Kalau ini enggak, kalian harus lihat dengan hurufnya di situ angkanya, ya. Kalau yang traveling kan bentuknya kayak gini. Oke, ini yang traveling yang bisa dipakai, ya, paham ya? Nah, kalau mau tanya angkat tangan ya. Itu adalah jenis-jenis air raksa. Oke, nah pada saat kita buka, kita pasang. Mana yang laki, coba sini supaya tangannya bisa coba pakai. Orangnya cakep banget. Iya. Alat ini ada dua ya.
Oke? Alat ini gitu. Iya boleh. Sabar. Ini ya, ini posisinya seperti ini. Jadi ini kabel selang ini adanya di atas sikut. Ya, di depan dan di atas sikut. Karena di sini ada vena besar. Ya, vena besar di kerabanya. Oke? Jadi di sini ada dipasangnya seperti ini. Oke, semua sama. Ya, ada 2 selang yang harus. Nah, ini jangan diganjar sama baju. Jadi usahakan bajunya terangkat full. Ya. Jadi ini karet ini yang nempel di pasir. Ya, baru kita kunci. Kunci tidak boleh longgar. Jadi sekerasnya ngikutin tangan dia. Ya. Kalau pakai traveling ya ininya ditaruh, baru ini kita pompa. Kalau kita mau pegang baru ini. Tapi kalau kamu sulit, masih baru tahap awal, ininya letakin, ya. Sambil kita pegang ini, soalnya suka lepas. Kalau orangnya kurus, ininya longgar, ya. Baru kita pompa, oke? Saya, ya, bisa tuh. Ini naik. Ya. Kalau saya buka, turun. Oke. Nah, kita dulu satu-satu ya. Nah, sekarang pakai stetoskop kan? Pesan saya, kalau kalian di rumah sakit untuk menjaga perilaku, tata gerak, ya. Jangan gaya-gayaan stetoskop tuh di dalamnya, supaya gaya, ya kan, gede badannya, gitu kan, janganlah ya, nggak bagus. Saya pun nggak suka begini, ya. Jadi lebih baik dilipat, yang baik masukkan kantong, ya, karena ini senjata kita salah satunya. Oke. Ini adalah stetoskop. Stetoskop juga banyak macamnya. Ya. Dari yang ratusan juta, 10 juta, 100 juta pun ada. Sampai yang harganya 30.000, 20.000 pun ada. Oke. Di mana bagusnya? Baguslah. Kalau sama kalau orang Jawa bilang ada harga, ada kualitas, ada bentuk, ada rupa, ya. Stetoskop ini tuh ada membran. Kalau yang bagus ini bisa buka tutup nih, kita bisa lihat membran. Ini nggak bisa dibuka, tadi saya udah coba nggak bisa dibuka. Ini membran ini, ya. Makanya bisa ada pengantar suara, ya. Ini karena kalian nggak bawa alat, kalian nggak bisa coba masing-masing, ya. Jadi ini adalah membran penghantar suara dari organ tubuh kepada telinga kita, ya. Ini bisa buka tutup kalau yang bagus. Kalau ini nggak bagus karena ya cuma satu. Ini adalah buka tutup. Jadi diklek, dikunci kalau nggak dipakai. Kalau mau dipakai, dibuka, dites dulu. Oh iya bunyi, oke. Kalau nggak, tutup. Ya, karena untuk menjaga sensitivitas dari membrannya. Ya, ini ada 2 muka. Ya, kalau yang besar untuk yang lapang pemeriksaannya besar, artinya untuk orang dewasa. Yang kecil adalah untuk lapang pemeriksaan yang kecil, untuk bayi, anak kecil, ya. Ini sama-sama bisa terdengar. Oke. Nah, ini stetoskop. Kalau stetoskop yang bagus, coba lihat. Ini kan bentuknya nggak rata ya? Iya. Madep mana ini? Hah? Begini ya bentuknya ya. Stetoskop tidak boleh begini. Jadi harusnya ke depan salah satu. Ya. Sekarang saya tanya, mengikuti anatomis telinga, makainya
Ini ke depan nih, depan sini ya berarti ya. Ya. Lihat bentuk ini ya. Ya. Ke depan sini ya. Mengikuti bentuk telinga kita makainya ke depan begini atau kita makainya sebetulnya ke belakang begini. Yang ke belakang, angkat tangan. Jangan takut salah. Kita belajar dari kesalahan. Jangan takut salah. Kita belajar dari kesalahan. Ini bukan ujian. Ya. Ke belakang jadi ya. Ke belakang. Ya. Siapa yang ke depan? Jadi yang nggak tunjuk tangan ngapain aja? Takut salah. Ya. Artinya kalau ke belakang begini ya. Kalau ke depan begini ya. Yang benar ke depan. Ya. Yang benar itu adalah ke depan. Oke? Ya. Dan setelah kita pakai, kuping kita kan ketutup ya. Karena ada karet ini ya. Kita tes dulu nih. Oh iya bunyi. Ya. Kalau nggak bunyi antara ketutup atau rusak. Ya, kita coba buka tutup. Kalau nggak kedengeran juga berarti membrannya rusak. Ya. Karet juga kalau yang mahal karetnya lembek. Nih karetnya keras, sakit telinga. Ya. Ini pun bisa diganti. Oke, ini bisa diganti. Cari yang lembek. Ya. Kalau yang lembek enak di telinga. Gitu ya. Ini keras banget nih, sakit telinga. Oke, itu adalah stetoskop. Ya. Wait, bentar. Ini apa? Palu. Buat ngetok. Palu buat ngetok. Paku. Apa ini? Hammer. Ya. Kalau di medis jangan bilang palu. Hammer. Ya. Buat apa ini? Ada yang lancipnya, ada yang karet. Ini karet ya? Karet. Nggak sakit, nggak begitu sakit. Ya. Oke? Buat apa ini? Buat ngecek stabilitas bawah. Memeriksa Stabilitas bawah. refleks. Refleks apa? Refleks apa? Hah? Iya, refleks alat gerak. Refleks apa? Patella. Ya, refleks patella. Oke? Refleks patella di mana? Lutut bagaimana? Halo. Terus kalau positif kayak gimana? Kalau negatif kayak gimana? Kalau diketuk bergerak di mana? Ngangkat. Hah? Ngangkat ke depan, nendang. Nendang. Oke. Ya. Jadi kalau dia diketuk positif berarti refleksnya jalan, kemungkinan kelumpuhan ataupun apa nggak ada. Ya, jadi kalau diketuk, apa sini? Volunteer satu. Yang celananya agak longgar siapa? Yang bisa naik? Halo cowok, celananya longgar nggak? Makanya jangan pakai celana ketat-ketat, apa? Atau itu bisa dibuka? Mana? Iya, sampai paha. Atau yang perempuan boleh? Yang perempuan yang nggak pakai kerudung? Ya sini. Ini Neng. Sorry ya Neng. Ya boleh sini. Jadi posisi pasien kaki nggak boleh nampak di ubin. Ya posisi pasien kakinya harus gantung. Karena kalau napak nggak akan kelihatan. Ya jadi posisi ini adanya di bel. Nah ya ini nempel ya. Tapi kakinya gantung. Oke. Nih. Boleh angkat dikit ya. Nah, yang cowok jangan seksi-seksian. Yang diperiksa adalah ini adalah tempurung, ya. Ini di sini ada tulang nih, tulang yang nonjol. Oke.
maka yang diketuk antara tulang yang nonjol sama tempurung. Ini ada daerah yang celong. Sampai ini celong ya. Ya, ini ada daerah yang celung, di sini yang diketuk. Coba lihat ya, kakinya ya. Ini yang diketuk, yang main telapak tangan, ya. Jangan begini mukulnya, lu ngajak berantem judulnya, ya. Jadi yang main adalah telapak tangan. Oke, megangnya cukup begini aja, ya. Santai sesantai-santainya, karena kita tidak mau memberikan beban kepada mereka. Dia kan kita mau lihat refleks, ya. Saya ketuk ya. Ya. Jadi kakinya maju. Ini berarti refleksnya positif. Jadi kamu tulisnya nanti di tempat pemeriksaan refleks patella positif. Ya. Yang kanan juga gitu sama, ya. Ini ada tempurung, ada tulang, nah di sini. Ya. Jadi diketuknya. Oke. Ya. Nggak disengaja kan? Enggak. Ya, jalan sendiri. Oke. Kalau nggak refleks gimana, Bu? Berarti ada kelumpuhan di sini. Ya, kemungkinan dia kenapa dia berat jalan atau dia nggak bisa jalan, nah itu salah satunya. Ya. Terus ini ada ujungnya kok lancip nih. Ini ada maksudnya. Kenapa ini? Untuk apa ini? Ayo yang SMK. Untuk apa ini? Ada refleks di telapak kaki. Refleks apa? Refleks geli-geli. Refleks bukan. Babin. Babinski buat anak kecil ya. Jadi kalau Babinski, santai ya, nggak apa-apa. Santai ya. Ini kaki orang kan dalam keadaan tidur ya. Jadi kalau mau lihat refleks, ini apakah ada refleks di sini? Lemes ya. Di kerong. Nah, gerak. Ya. Dia geraknya akan perut. Ya. Nih ya. Lemes ya. Tuh. Nah. Ya. Akan mencengkram. Oke, berarti refleksnya pasien ini jalan nggak ada masalah sampai ujung kakinya. Paham ya? Jadi nanti nulisnya refleks patella positif, refleks Babinski positif, bukan Babinsa. Oke, cukup. Nah, makasih. Selanjutnya, ini apa ya? Dari orangnya langsung lagi. Air raksa. Ini termometer digital. Jadi termometer juga ada dua. Termometer digital, air raksa, siapa itu? Termometer air raksa, jangan lupa selalu bikin steril daerah ini, ya. Jadi sebelum dipakai kasih alkohol swab, ya, karena kita tidak mau, karena ini kan ditaruhnya di ketiak. Ntar ada ketiak yang baunya, ya. Jadi kita selalu bikin steril dan jangan dipegang, karena kalau dipegang maka naik dia, karena ini kan ukur suhu, ya. Jadi kita pastikan pegang yang benar, kepret dulu sedikit supaya air raksanya turun ke bawah. Baru Bapak izin ya kita periksa. Ini harus tenggelam di dalam aksila, ya, ketek, yang bilang ketek aksila ya. Iya. Jadi kita kempit, bapaknya suruh tangan seperti ini. Jangan tangan ke bawah, kalau tangan ke bawah longgar nih. Jadi tangannya kempit, pegang ini Pak ya sebentar. Usahakan di sebelah kiri karena sebelah kanan kita mau tensi. Paham ya? Jadi kita jangan nunggu satu selesai satu ya. Kalau bisa jangan langsung sekalian. Ya. Ini air raksa. Cuma kelemahannya ini paling sebetulnya paling sensi ya, paling bagus. Cuma kelebihannya dia nggak punya alarm. Kalau ini kan bunyi ya. Jadi kalau sudah waktunya dia bunyi dan hurufnya ada di sini. Oke, dia bunyi nit. Nah, udah selesai. Ya. Sama aja ini juga harus selalu disteril. Nah,
Tensi juga ada tensi mulut, ada tensi anus, ya. Jadi macam-macam karena kita mau mencari suhu yang paling akurat. Ya, macam-macam ada yang ditaruh di dalam mulut, ada yang ditaruh di dalam dubur. Tapi bukan satu alat. Habis dubur masuk ke mulut. Lain alat ya, lain alat. Oke. Itu adalah termometer. Ini apa? Pen. Ya. Pen karena bentuknya kayak pulpen, light karena memang ada lampu. Ya. Jadi megangnya profesional lah, jangan begini. Lihat tuh, periksa. Emang lu satpam mah, nggak bisa tadi ya begini. Ada mereka, ya. Jadi kita megangnya layaknya seorang yang profesional. Ya Bu, periksa ya. Oke. Nah ini pulpen. Ya, ini apa ini? Apa ini? Sama pen light juga, cuma buat telinga. Ya, jadi dimasukin, senternya nyala, nih ada kaca pembesarnya. Jadi kalau ada serumen, kotoran telinga tuh kelihatan. Kaca pembesarnya. Oke? Ya, kaca pembesar. Lihat nggak? Lihat. Ya, jadi kita ngintip dari sini. Oke, ini ada penlight. Ya, udah. Ini penlight tuh, penlight. Sengaja mau tutup pelungnya tadi. Ini apa? Alat apa? Alat medis. Apa? Garpu tala. Buat apa? Iya, mau mendeteksi apakah dia ada kelainan pendengaran atau tidak. Ya, ini speknya besar, kecil sampai yang paling kecil. Kalau yang paling kecil aja sudah terdengar, nggak usah pakai yang besar. Ya, caranya adalah potong, dengar. Nah, potong apa? Ketuk, dengar. Ya, kalau yang kecil aja sudah terdengar, bagus berarti. Tapi kalau yang kecil terdengar Pak, enggak, 2-3 kali enggak juga, baru naik ke kakak. Ya, boleh dicoba. Ayo, yang mau coba. Iya. Coba nih. Ngomong gitu ya? Bukan lagunya si Agnes. Coba. Lagunya siapa? Ada lagu siapa di sini? Raisa. Oh iya, kenapa? Jangan pakai pulpen lah, pakai tangan. Berisik anjir. Gitu kan? Enggak, lagi ya ampun, kamu kedengeran. Bukan, ya denger YouTube coba. Kedengeran. Tadi aku kedengeran. Oh, jarang. Coba denger. Ah, sini jangan jauh-jauh. Zira gitu dulu Zira. Kesana. Enggak bisa, sudah ketemu. Merah enggak? Coba. Ada coba. Ada gitu. Gara makainya yuk kita coba. Baca. Kalau semuanya enggak ini Bu, enggak kedengeran. Teltang. Ya, buat apa sepatu teltang? Yo, yang dari SMK coba dipanggil lagi tuh ilmunya. Apa sepatu teltang? Aneh. Wih, dari SMK wih. Nih. Apa? Ini yang cowok nggak ada dari SMK kesehatan? Sepatu teltang tuh untuk memeriksa tonsil sama faring. Ya? Yang panjang, yang nyisir. Coba sama satu panggil Mbak Niken di ruang dosen. Tonsil itu ini kan yang putih Amanda. Tolong
orang panggil mbak tiket di luar situ. Amandel atau radang tenggorokan kata orang. Faringitis dan tonsilitis, ya. Jadi kalau berakhirat itis itu berarti ada radang ya. Tonsilitis berarti radang. Tonsil apa? Amandel. Radang. Amandel tonsil, ya. Faringitis berarti radang. Faring. Apa itu faring? Saluran. Faring apa? Bernafas. Tenggorokan apa kerongkongan? Rongkongan. Di sini ada dua ya. Ada faring, ada laring. Ada kerongkongan, ada tenggorokan. Oke? Kerongkongan yang ke makanan, ke lambung. Tenggorokan yang ke paru-paru. Jadi laring itu tenggorokan, faring itu kerongkongan. Oke? Jadi apakah dia ada radang faring, radang laring ya? Laringitis, faringitis, tonsilitis ya? Itu maka pemeriksaannya menggunakan spatel tang. Kalau nggak punya spatel tang bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak? Mana? Yes, that's right. Ya, ini namanya spatel tang bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia tang Sepatu. ya. Ini ada dua sisi yang lebar besar sama sisi yang kecil. Udah ya? Bentuknya kayak huruf S, betul? Jadi makainya adalah ya, mengikuti lidah. Oke, lihat ya. Jadi ini boleh begini karena ini yang neken atau ini begini yang neken. Ya. Tapi sebaiknya begini karena mengikuti. Jadi pasiennya disuruh buka mulut sebesar-besarnya, ya. Duduk boleh lah, jangan nongkrong. Nanti kalau mulai periksa pasien baru berdiri ya. Emang lu lemes ya? Nah, ya lah, puasa aja lemes. Soalnya dia nggak puasa. Disuruh menjulurkan lidah, ya. Baru ujung lidahnya didorong pakai ini. Baru disuruh sebut A. Nanti kelihatan tuh ya di tengah ada uvula namanya. Yang gelantungan tuh itu namanya uvula. Nah di sebelahnya uvula, ini uvula gantung gitu ya. Sebelahnya ada dua benjolan tuh kayak bakso. Itu namanya tonsil. Ya, jadi harus dilihat apakah tonsilnya itu hiperemis atau tidak. Ya, kalau hiperemis berarti ada kemerahan, kemungkinan radang. 5 tanda radang. Apa aja? Catat PR. Tadi satu ya. Ya. 5 tanda radang. Jadi kita nggak bisa bilang, oh lu radang tenggorokan. Enak aja. Apa tandanya kalau radang? Nah ini 5 tanda radang. Ya. Jadi kita bisa lihat apakah tonsil itu radang atau tidak, faring itu radang atau tidak, laring itu radang atau tidak. Ya. Jadi kalau nggak ada spatel tang bisa nggak kita lakukan? Bisa. Suruh buka mulutnya lebar-lebar, suruh julurkan lidahnya jauh-jauh, ya. Suruh dia berkata ah, ya. Maka dia kalau dia dijulurkan lidahnya, terus dia berkata ah, lidahnya agak gini. Nah, kebuka itu ukurannya. Lalu kita lihat, tuh bakso kanan kiri itu tonsil, harusnya tidak kelihatan, harusnya T0, ya. Semakin maju dia berarti tanda udem ya. T1, T2, T3 makin rapat dengan uvula. Pasiennya makin nggak bisa napas, pasiennya makin nggak bisa nelan, karena sudah rapat. Kanan kiri bentrok. Ya. Jadi saya itu punya tonsil yang selalu meradang. Ya. Jadi saya nggak mau dioperasi. Jadi saya